Di tengah hiruk-pikuk negeri ini, ketika idealisme dipatahkan realita, ketika perjuangan terasa tidak dihargai, banyak dari kami, anak muda, pemuda harapan bangsa, justru memilih untuk kabur. Kami anak muda dari kelompok 5A akan mengajak kamu melihat dari sisi yang berbeda, tentang nasionalisme, tentang realita, dan tentang pilihan yang tidak selalu mudah. Ngerasa kualitas hidup di Indonesia buat anak muda sekarang tuh udah nggak oke banget. Setiap tahun tuh harga-harga pasti naik terus. Bocoran cara buat mereka nggak beneran naik. kabur Bahkan aja gak usah dulu. ngomongin gaji Cari deh, beasiswa lapangan yang kerja sepenuhnya aja nggak dibayar, banyak. Anak-anak tapi muda nggak harus lulusan kembali ke universitas juga Indonesia. susah. Jenis-jenis beasiswa, kursus, magang di luar negeri itu ada. Lagi rame-rame nih pada bikin hashtag kabur aja dulu. Dan itu viral, kebanyakan yang ngomongin tuh anak-anak muda. Mereka ngerasa kualitas hidup di Indonesia buat anak muda sekarang tuh udah nggak oke banget. Setiap tahun tuh harga-harga pasti naik terus. Gaji-gaji mereka nggak naik. Bahkan gak usah ngomongin gaji deh, lapangan kerja aja nggak banyak. Anak-anak muda lulusan universitas juga susah cari kerja sekarang. Akhirnya mereka udah mulai sadar untuk lihat peluang di luar negeri. Sebenarnya sih nggak salah sih, karena memang tinggal di luar negeri tuh enak. Gue aja tinggal di luar negeri sekarang. Gue di sini bukan kerja, tapi gue buka usaha. Gue bawa barang-barang Indonesia dan dijual di sini. Itu malah nguntungin banget sebenarnya ya. Tapi balik lagi, untuk kayak gitu udah harus punya skill. Menurut gue sih nggak salah sih untuk lu pengen cari peluang di luar negeri. Buktinya orang-orang Cina ke luar negeri itu difasilitasi sama pemerintah. Sampai akhirnya mereka menginvasi banyak negara dan mereka buka usaha mereka di situ. Di Inggris aja ini Chinese food, Chinese product banyak banget. Tapi di Indonesia malah salah satu pejabat kita bilang, ngapain di luar negeri jadi kacung orang? Mendingan hidup di negara sendiri. Wah, menurut gue sih itu udah pernyataan yang salah ya. Di Indonesia itu untuk berkembang emang udah nggak kondusif. Kenapa malah nggak pemerintah support mereka untuk keluar negeri? Ya nggak? Keinginan untuk mencari kehidupan lebih baik merupakan hal yang wajar. Namun ketika banyak generasi muda memilih kabur daripada berkontribusi di negeri sendiri, itu menjadi sinyal bahaya terhadap semangat nasionalisme dan semangat bela negara. Nasionalisme bukan sekedar mencari simbol. Sejatinya, nasionalisme berakar dari kesadaran bahwa setiap warga negara bertanggung jawab membangun Indonesia dari dalam. Contohnya, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi anak negeri, memajukan pendidikan dan ekonomi, serta memperkuat kemandirian bangsa. Lalu, hakikat bela negara juga bukan hanya soal mempertahankan teritorial, tetapi juga menjaga kedaulatan ekonomi dan budaya. Generasi muda diharapkan memiliki semangat gotong royong. Bentuk nyata dengan memiliki semangat tersebut seperti membangun startup lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendesak reformasi kebijakan yang mendukung pekerjaan dan investasi domestik. Dengan begitu, negara maju bukan hanya dituju, tetapi dibangun bersama-sama dari Indonesia oleh anak-anak mudanya. Mungkin kabur bisa menjadi jawaban sementara saat pilihan di dalam negeri dirasa terbatas. Namun, cinta tanah air dan semangat bela negara menuntut generasi muda untuk gigih memperjuangkan kesempatan di negeri sendiri. Jadi, daripada kabur, lebih konstruktif jika generasi muda memilih tinggal, berkreasi, dan berinvestasi di Indonesia. Gerakan hashtag kabur aja dulu mencerminkan keresahan anak muda yang ingin hidup lebih layak dan dihargai. Tapi ini bukan semata untuk pelarian, melainkan panggilan untuk perubahan. Pemerintah sebenarnya sudah mulai membuka mata. Berbagai program pelatihan, insentif UMKM, dan digitalisasi sektor kerja adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, tantangannya masih besar. Gaji yang belum sebanding dengan beban kerja dan sempitnya lapangan pekerjaan membuat banyak anak muda merasa tak punya pilihan. Kita berharap pemerintah terus melangkah lebih jauh, seperti halnya Tiongkok yang memfasilitasi warganya untuk bekerja di luar negeri. Anak muda Indonesia punya potensi luar biasa, dan dengan dukungan yang tepat, mereka tak perlu kabur, karena tanah ini bisa jadi tempat terbaik untuk tumbuh dan berkarya. Mari kita dorong perubahan, bukan dengan lari, tapi dengan kolaborasi. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah ngeliat video ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia.
Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak, tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Tagar kabur aja dulu seringkali muncul sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup yang terasa berat. Banyak yang memakainya sebagai bentuk protes halus terhadap pekerjaan yang toksik, sistem yang tidak adil, atau sekedar karena rasa lelah yang menumpuk. Tapi, apakah kabur selalu salah? Tidak selalu. Kadang kabur itu bentuk pertahanan diri, sebuah sinyal bahwa kita butuh istirahat, bahwa kita sedang terluka, dan butuh ruang untuk bernafas. Namun, yang perlu diingat, kabur bukan berarti menyerah. Kabur adalah jeda. Agar nanti kita bisa kembali dengan pikiran yang lebih jernih, tenaga yang pulih, dan semangat yang baru. Yang berbahaya adalah ketika kita harus kabur dan tidak pernah kembali menghadapi realita. Jadi, jika kamu sedang merasa ingin kabur aja dulu, ambillah waktu, dengarkan dirimu, sembuhkan lukamu, tapi jangan lupa, suatu saat kamu tetap harus melangkah lagi. Fenomena kabur aja dulu atau tagar hashtag kabur aja dulu menjadi tren sosial yang merebak di kalangan anak muda Indonesia. Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi dalam negeri, tren ini bukan sekedar keinginan untuk pindah ke luar negeri, tapi juga simbol dari kekerasan terhadap berbagai aspek di kehidupan sosial. Banyak anak muda yang merasa bahwa Indonesia tidak memberikan jaminan masa depan yang layak, terutama dalam pekerjaan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi. Ada beberapa hal yang menjadi landasan akan trennya hashtag kabur aja dulu ini. Yang pertama, kesempatan hidup lebih baik itu ada di luar negeri. Negara-negara seperti Jepang, Jerman, Australia, dan Korea Selatan dianggap menawarkan gaji yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih manusiawi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tagar ini menjadi bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan minim aspirasi publik. Yang ketiga, nasionalisme bukan soal tempat tinggal. Tokoh seperti Anies Baswedan menyatakan bahwa kontribusi terhadap bangsa bisa dilakukan dari mana saja, tidak harus tinggal di Indonesia. Fenomena ini bisa menjadi refleksi penting bagi para pengambil kebijakan, termasuk di sektor infrastruktur. Kalau ingin kita bahas bagaimana strategi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bisa menjadi jawaban balik terhadap tren ini. Bocoran cara buat beneran kabur aja dulu. Cari beasiswa yang sepenuhnya dibayarin, tapi nggak mengharuskan untuk balik ke Indonesia. Jenis-jenis beasiswa, kursus, magang di luar negeri, itu ada banyak banget informasinya. Terutama di Eropa Utara. Karena negara kayak Swedia, Norwegia, Finlandia punya prioritas investasi dalam bidang pendidikan, termasuk untuk pelajar internasional. Nggak bisa dipungkiri, salah satu syarat mutlak untuk kabur aja dulu, punya kemampuan bersaing di dunia kerja internasional. Berbagai pekerjaan dengan skill tertentu juga dicari, kayak perawat, juru masak, tukang berbagai pekerjaan konstruksi, sampai profesional di bidang yang spesifik. Intinya, kamu nggak bisa asal kabur. Gimana mau merubah hidup kalau skillnya nggak mumpuni? Tentu, pendidikan tinggi adalah salah satu modal paling jitu untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Nggak seorang pun berhak untuk membatasi produktivitas kamu. Dimanapun kamu melangkah, ada juga sih yang kabur aja dulu karena dapet jodoh. Kalau soal jodoh, punten, ada yang bisa kasih bocoran caranya. Belakangan ini muncul narasi kabur aja dulu. Seperti pada video barusan yang mengatakan bahwa ingin mencari beasiswa yang gak wajib pulang ke Indonesia. Sekilas terdengar cerdas dan realistis, tapi di balik itu kita perlu tanya ke diri sendiri. Apakah pendidikan tinggi hanya untuk kepentingan pribadi? Apakah kita rela menjauh tanpa jejak, padahal negeri ini membiayai langkah kita? Nasionalisme bukan soal lokasi, tapi soal kontribusi. Kita bisa belajar kemanapun, tapi jangan lupa, tujuan akhirnya tetap kembali untuk memberikan dampak bagi Indonesia. Kita adalah generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tanggung jawab. Jadi, jangan cuma kabur, bangkit, bawa ilmu, dan beri arti untuk negara ini. Karena
Bangsa ini butuh bukan hanya pemimpi, tapi juga pelaksana harapan. Kabur aja dulu. Fenomena yang sempat viral di media sosial ini bukan sekadar candaan, tapi refleksi rasa jenuh. Mulai dari mahalnya hidup, susah cari kerja, sampai mimpi hidup lebih enak di luar negeri. Tapi, apa betul kabur solusinya? Nyatanya, hidup di luar negeri juga tidak selalu mudah. Urus visa, penyesuaian budaya, sampai rindu rendang. Sementara di sini, banyak yang tetap bertahan sambil berusaha ubah sistem. Tinggal di luar negeri boleh saja, namun kabur bukan solusi paling bijak. Alih-alih pergi tanpa rencana, kita bisa memperkuat diri di sini. Di sekolah, komunitas, dan ruang kerja bisa menjadi tempat kita bekerja dengan integritas, kolaborasi, dan perubahan nyata. Kita jangan hanya kabur dari masalah. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau kabur untuk menyerah, atau stay lalu berani berjuang bersama buat perubahan.